Sebelumnya, saudara, di dalam ruang persidangan sempat terjadi debat panas antara jaksa penuntut umum dan juga penasihat hukum dari Haris dan juga Fathia. Pemeriksaan dilakukan dengan saksi membawa catatan, Yang Mulia. Terima kasih. Kuasa hukum Haris meminta Luhut bersaksi tanpa membuka catatan. Hal itu kemudian memicu perdebatan dengan jaksa. Ketua Majelis Hakim menyatakan saksi boleh membuka catatan jika ada data yang hendak disampaikan. Luhut pun mengaku di usianya yang sudah lanjut, ia tidak mungkin mengingat semua data. Belum ada putusan, jangan disimpulkan. Tolong majelis memperhatikan supaya tidak disimpulkan. Kalau saudara jaksa ingin menyimpulkan, daftar jadi hakim, jangan jadi jaksa. Negara, saya tidak pernah mencampuri. Dalam persidangan, saudara, Luhut menunjukkan percakapan melalui pesan singkat WhatsApp antara dirinya dan Haris Azhar. Dalam percakapan itu tertulis Haris meminta waktu untuk bertemu dengan Luhut membicarakan 8.000 karyawan Freeport yang di PHK. Haris menuliskan, "Bapak harus bantulah. Minggu depan saya temui Bapak ya." Mereka mau mengadu dan minta bantuan ke Bapak perihal saham mereka yang tak kunjung jelas, distribusi dan juga peruntukannya. Terakhir kalau dari WhatsApp ini saya masih mark tanggal 2, dia juga masih kontak saya. Terus saya atur saudara Haris ketemu dengan Jody dan juga Pak Lambok. Materi pembicaranya apa? Ya, mereka mau minta supaya sahamnya orang Saudara pengunjung, tolong. Yang Mulia, kami keberatan, Yang Mulia. Para ketua adat dari masyarakat asli di sekitar wilayah Tembagapura, areal lokasi Freeport. Hari ini, sidang kasus pencemaran nama baik yang menjerat aktivis HAM Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saat bersaksi, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku kesal telah dituduh Haris Azhar memiliki bisnis di Papua melalui operasi militer. Luhut pun mengaku marah saat ia disebut Lord dan penjahat dalam podcast Haris Azhar yang diunggah di YouTube. Menurut Luhut, kata-kata itu sangat menyakitkan dan merugikan dirinya secara moral. Walaupun saya jengkel sekali karena saya dituduh sebagai punya bisnis di Papua yang saya tidak pernah melakukan itu, dan kemudian juga saya disebut Lord dan penjahat. Itu menurut saya kata-kata yang sangat menyakitkan. Saya punya anak buah gugur di daerah operasi banyak, dan saya dibilang penjahat. Itu sangat menyakitkan sama saya. Terdakwa Haris Azhar pun mendapat kesempatan menanggapi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Haris membantah menggunakan kata penjahat dalam podcast yang diunggahnya di YouTube. Kan tadi ada yang betul, ada yang tidak betul. Iya, yang tidak betul. Yang tidak betul saya sampaikan itu. Ya. Satu. Yang kedua soal penjahat dari semenjak awal surat somasi tidak ada kata soal tuduhan penjahat. Aktivis Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti ditetapkan menjadi tersangka sejak 19 Maret 2022. Perkara pencemaran nama baik berawal dari percakapan antara Haris dan Fathia dalam video yang diunggah di kanal YouTube Haris Azhar. Dalam video, keduanya menyebut Luhut bermain dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Tak terima, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mempolisikan mereka hingga berujung ke persidangan. Tim Liputan Kompas TV.